Oke. Baik. Screen-nya udah nampak adik-adik? Sudah. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, ini adalah alur pikir dari UJT ya. Jadi adik-adik ini paling tidak harus dikuasai ya untuk memahami alur pikir dari UJT. Nah, UJT sendiri itu secara umum terbagi menjadi 3 sebenarnya. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan dasar biostatistik ya, inferensial dan deskriptif pada semester lalu, kita sudah jelaskan bahwa UJT itu ada yang one sample t-test, jadi kita menguji pada satu sampel ya. Yang kedua adalah ada namanya independent t-test ya, atau UJT tidak berpasangan. Kemudian yang ketiga ada namanya paired t-test atau UJT dependent, atau orang menyebutnya UJT berpasangan seperti itu. Nah, 3 hal inilah yang perlu adik-adik pahami ya ketika ingin memahami UJT. Termasuk nanti ketika mau mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan UJT seperti itu. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita tidak akan mendiskusikan mengenai one sample t-test ya. Karena sangat jarang kita gunakan di dalam penelitian, maksudnya penelitian yang dilaksanakan oleh strata 1. Biasanya untuk S1, dan itu pun jarang sekali kita lakukan, biasanya kita menggunakan independent t-test ataupun paired t-test seperti itu. Nah, penggunaan dari independen maupun dependent t-test, syarat utama ada yang namanya uji asumsi ya. Ini tidak perlu saya jelaskan secara detail karena kita semestinya sudah mendapatkan ilmunya di pertemuan statistik dasar. Syarat pertama, datanya harus normal ya. Datanya harus normal. Ya tentu untuk independen untuk UJT ini tentu adik-adik harus pahami bahwa ini adalah uji parametrik ya. Nah, uji parametrik syarat utamanya adalah harus dari data yang sifatnya numerik. Setidak-tidaknya interval ya. Setidak-tidaknya interval. Jadi untuk UJT sendiri karena dia adalah uji parametrik, kita wajib menggunakan atau mengolah data dari jenis data yang sifatnya numerik seperti itu. Bagaimana kalau misalkan saya mendapatkan datanya kategori Pak seperti nominal ataupun ordinal, berarti kita tidak bisa menggunakan UJT seperti itu. Nah, untuk UJT sendiri kan tadi kita udah jelaskan terbagi menjadi 3 ya. UJT one sample itu kita tidak akan diskusikan, nah kita diskusikan dulu independent t-test atau UJT tidak berpasangan. Nah, syarat pertama adalah selain data yang tadi harus jadi data yang bersifat numerik, yang kedua datanya harus normal, ya. Datanya harus bersifat normal. Nah, bagaimana kalau datanya tidak normal? Kita normalkan dulu dengan cara di log. Ya, jadi bukan fabrikasi data ya, tapi memang hal-hal yang memang diizinkan di dalam analisis data untuk UJT. Jadi uji normalitas dulu, ketika kita sudah mendapatkan data normal apa tidak, nah ketika datanya normal, langkah kedua adalah kita uji varians. Variannya sama atau homogen atau ke varian yang beda ya. Nah, sebenarnya di sini varian sama dan varian beda ini kan pilihan sebenarnya. Maksud saya tergantung dari jenis datanya yang kita olah ya. Kalau misalkan dia normal tapi variannya tidak sama atau beda, berarti kita nanti uji P-nya itu beda ya. Kita pakainya Wells test. Jadi mungkin tidak kita cover ya, tidak apa namanya kita cover, tapi mungkin nanti
pilihan Wells-nya itu tidak ada nanti dicentang, tapi langsung nanti otomatis di SPSS itu dikasih pilihan untuk yang varian asum dan varian non asum gitu loh. Tapi nama dari uji untuk varian beda itu adalah Wells test. Ya. Sementara kalau variannya sama, kita menggunakan student test. Nah, ini adik-adik harus pahami dengan baik. Jangan sampai ketika adik-adik melakukan pengolahan data, kalian hanya sampai pada data pengolahan normalitas data, ya, tanpa memperhatikan varians dari data tersebut. Apakah variannya sama, apa varian berbeda. Kalau kalian melewati langkah ini, nanti pada saat menggunakan SPSS akan kebingungan nanti terakhir memilih yang mana seperti itu. Oke, itu ya. Jadi tolong dicatat baik-baik. Yang pertama kita harus uji asumsi. Itu ya, uji asumsi yang maksudnya ya ada uji normalitas dan uji varians. Ya, baru kita melakukan uji perbandingan dua kelompok tadi. Jadi jangan kebalik-balik. Saya kebetulan juga ngajar di swasta, jadi mereka kebalik-balik. Kadang-kadang uji normalitas dan varians itu disebut sebagai uji. Padahal itu cuma asumsi awal. Artinya sebelum kita langkah ke uji perbandingannya, ya tentu kita harus memasukkan asumsi dulu. Jadi kan ada syarat untuk ujinya itu, nah syarat itu harus dilewati dulu, baru kita bisa menggunakan uji tersebut. Nah, bagaimana kalau syaratnya tidak terpenuhi, ya nggak bisa kita menggunakan uji itu. Seperti misalkan kalau datanya normal, kita upaya normalkan, ya kita upayakan dinormalkan kembali menggunakan SPSS. Tapi datanya tidak normal, memang tidak bisa kita menggunakan uji T. Meskipun datanya itu numerik, ya. Kalau dia tidak normal, kita langsung menggunakan Monmouth test untuk uji alternatif bagi independent test seperti itu. Nah, itu harus ada yang dipahami dengan baik. Jangan sampai kebalik-balik, ya. Normalitas dan variasi ini disebut sebagai uji, bukan uji, itu baru asumsi. Jadi misalkan beginilah, adik-adik kalau memutuskan menerima apa menolak, ya, nah, misalkan ajakan dari kawan, kalau misalkan ada teman kalian yang ngajak ayo kita pacaran yuk, ya tentu kan kalian punya syarat, itu ya bahasa kasarnya seperti itu. Syarat-syarat kalau tidak terpenuhi ya kalian tolak gitu loh, nggak bisa kalau masuk sama saya, gitu. Kita nggak bisa jadian, gitu ya. Ya, tapi kalau syaratnya terpenuhi, misalkan kegantungannya, kemudian duitnya cukup buat dia jalan, ya sudah. Berarti kan cocok kita jalan bareng gitu. Itu bahasa analogi sederhana seperti itu. Ketika nggak cocok, ya berarti kan cari alternatif. Ya. Maksud saya yang cowok tadi cari alternatif, yang tidak meminta syarat ganteng dan harus banyak uang. Kan begitu. Ya carilah cewek yang tidak mensyaratkan itu. Nah, baru nanti klop ketemu baru jalan seperti itu. Ya seperti itu ya. Jadi adik-adik pemahaman itu harus sampai ke situ dulu sebelum kita mempraktikkan menggunakan SPSS seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan sampai di sini atau bisa dipahami? Silakan berkomentar ya, adik-adik. Biar saya tahu karena ini cukup fundamental juga ya. Ke depan sampai kalian S2, S3 itu bakal dipelajari juga soalnya. Kalau kalian tidak memahami di awal agak sulit nanti. Termasuk nanti ketika kalian berhadapan dengan case-case atau soal-soal. Bagaimana adik-adik, ada pertanyaan? Silakan berkomentar, jangan takut. Kalau ada yang nggak dipahami ya ditanyakan saja. Baik, saya anggap tidak ada yang bertanya. Yang kedua adalah priority test atau kita menyebutnya, ini sebenarnya banyak istilah ya. Ada dependency test atau uji T berpasangan kalau dalam bahasa Indonesianya. Ini tuh jangan sampai terkecoh oleh istilah-istilah seperti itu. Mungkin di buku A mengatakan dependency test, di buku B mengatakan priority test, di buku bahasa Indonesia mengatakan uji T tidak berpasangan. Nah, jangan sampai kebingungan soal istilah itu. Ya, intinya menguji sesuatu menguji sampel yang berpasangan, itu aja poinnya. Nah, untuk priority test
sama sebenarnya uji asumsinya, cuman pada uji asumsi varian tidak dibutuhkan seperti itu. Jadi hanya tahu apakah data normal apa tidak. Kalau di data normal langsung kita menggunakan parity test. Nah, kalau datanya tidak normal, bagaimana Pak? Ya tidak bisa. Ya kita normalkan dulu. Kalau tidak normal, baru kita menggunakan Wilcoxon namanya. Jadi alternatif dari parity test itu namanya Wilcoxon test. Alternatif dari independent test itu namanya Mann-Whitney t-test. Jangan sampai kebalik-balik nanti. Ini adik-adik kalau udah paham di sini mestinya akan memahami pada saat kalian diberikan soal nanti, ya. Oke, kita bahas pertama uji tes tidak berpasangan, langsung ke menggunakan SPSS ya. Bentar, mungkin saya buka dulu SPSS. Ya, saya tutup dulu sesungguhnya. Karena cukup lama ini, saya tadi lupa buka. Nah, sorry ya, ada suara agak keras. Ini suara dekat musik sama saya. Oke, baik. Kita akan diskusikan uji tes tidak berpasangan. Oke. Nah, untuk uji tes tidak berpasangan, jadi sebenarnya kalau adik-adik memperhatikan ya perkuliahan kita pada semester sebelumnya, tentu adik-adik tidak akan kesulitan ya memahami apa sih bedanya antara yang berpasangan dan tidak berpasangan. Kan itu sebenarnya. Ya. Jadi adik-adik harus pahami dulu itu. Karena nanti di soal tidak dijelaskan apakah ini uji tes berpasangan, uji tidak berpasangan. Tapi kalian yang harus menganalisis. Ini masuk kategori berpasangan apa tidak berpasangan. Ya. Sederhananya, kalau tidak berpasangan itu kita membandingkan dua kelompok yang jauh berbeda. Atau tidak ada hubungan sama sekali. Misalkan kita membandingkan kelas A dan kelas B dalam hal pemahaman tentang biostatistik misalkan, atau pemahaman tentang manajemen data. Berarti kan kita membandingkan dua kelompok yang berbeda. Sementara uji tes berpasangan, kita membandingkan pada subjek yang sama dengan perlakuan yang berbeda. Contohnya, saya mau mengukur misalkan apakah ada perbedaan nih setelah saya ngasih materi tentang uji tes dengan pemahaman kalian sebelum dan sesudah. Ya tentu kan di awal sebelum saya kasih materi kan tentu saya ukur dulu lah pemahaman kalian tentang uji tes seperti apa. Nah semuanya saya kumpul tuh nilainya masing-masing kan, semacam kuis lah seperti itu. Kemudian saya kasih materi. Sekitar mungkin 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan, kemudian saya ukur lagi apakah saya ambil lagi datanya. Nah, membandingkan sebelum tadi yang sebelum kalian mendapatkan materi uji tes dengan sesudah kalian mendapatkan materi tentang uji tes tadi, itu yang kita sebut sebagai uji tes berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena berasal dari sampel yang sama, subjek yang sama. Hanya membandingkan sebelum dan sesudah. Nah, hal-hal seperti itu kita menyebutnya sebagai uji tes berpasangan. Nah, sekarang kita diskusi mengenai uji tes tidak berpasangan yang tidak tidak ada kaitannya ya antar sampelnya. Nah, soalnya seperti ini. Anda ingin mengetahui bagaimana pengaruh kehadiran suami pada saat istri dalam proses melahirkan terhadap skor ansietas istri. Jadi, apakah ada pengaruh nih datangnya suami atau misalkan suami ada di sampingnya seorang istri gitu ketika mau melahirkan terhadap skor ansietasnya. Ansietas ini maksudnya skor stresnya, dan bahasa sederhananya skor stres lah. Kan pada saat orang mau melahirkan itu kan takut kan, dan itu ketakutan itu menimbulkan stres. Apakah skor stres itu berbeda antara yang didampingi suami dan yang tidak didampingi suami? Itu kan pertanyaan kita dalam penelitian ini. Ya, apakah terdapat perbedaan antara skor ansietas antara kelompok ibu-ibu yang proses melahirkan yang didampingi suami dan ibu-ibu yang melahirkan tidak didampingi suami? Berarti di sini kita membandingkan dua kelompok yang berbeda yang tidak ada kaitannya sama sekali. Makanya
soal ini masuknya kategori uji T tidak berpasangan. Oke. Nah, oke. Sebelum kita melakukan uji ya, ini kan kita nggak tahu nih. Ini kalau kita lihat sekilas, kalau kita baca ini sebenarnya masuk uji T yang mana? Ya kan itu kalau saya kasih kalian soal ya tentu harus dianalisis dulu. Ya, dianalisis dulu ini masuk kategori uji T yang mana seperti itu. Ya. Apakah uji T berpasangan atau tidak berpasangan? Tadi kita sudah analisis, ini masuk kategori tidak berpasangan. Kenapa? Karena kita membandingkan yang didampingi suami dan yang tidak didampingi suami seperti itu. Nah, sebelum ini sebenarnya penyederhanaan saja ya. Jadi sebelum adik-adik melakukan uji menggunakan SPSS, karena kalian masih baru ya tentu supaya analisisnya tidak salah, ya ada baiknya kalian dalam menentukan uji itu bikin tabel seperti ini dulu. Ya, pertama bikin identifikasi variabel dan skala pengukuran. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa untuk uji T itu mesti datanya data numerik. Ya, nah ini ada dua variabel, ada variabelnya variabel skor ansietas yang kita mau bandingkan dan kehadiran suami, variabel dikotomi atau kategorik ya. Nah yang kita bandingkan itu adalah skor ansietasnya pada kelompok yang suaminya hadir dan kelompok suaminya tidak hadir. Ya, berarti di sini posisinya numerik. Kalau kita bandingkan dua kelompok berarti kan jatuhnya di uji T. Nah, kita nggak tahu nih uji T berpasangan apa uji T tidak berpasangan. Nah kemudian kita putuskan ini jenis hipotesis apa? Hipotesis komparatif, oke, clear. Kemudian komparatif yang mana? Kan kita sudah tahu tadi ada komparatif, ada dua tuh. Komparatif berpasangan, komparatif tidak berpasangan. Nah, setelah kita analisis, ternyata di sini kategorinya tidak berpasangan. Kenapa tidak berpasangan? Karena bukan dari dua sampel yang sama. Kita membandingkan bukan dari sampel yang sama. Kemudian pastikan juga ya ada berapa kelompok yang kita mau bandingkan. Nah, kalau di sini kan jelas ya ada dua kelompok yang dihadiri suami dan yang tidak dihadiri suami atau tidak ditemani suami. Nah, jumlah pengukuran juga ini penting satu kali. Nah, kalau dua kali nanti lain lagi. Kita menggunakan JLM namanya, General Linear Model. Kemudian yang keenam baru kita bikin kesimpulan. Ya. Kesimpulan kita setelah mendapatkan informasi-informasi di atas ini, kita bisa katakan bahwa ini adalah komparatif numerik, ya, karena ada komparatif kategori juga. Kategori itu berarti uji Tasker ya. Komparatif numerik tidak berpasangan. Nah, kenapa tidak berpasangan? Ya sudah kita jelaskan di atas, dua kelompok satu kali pengukuran. Ya. Jadi kita belum tahu nih, apakah dia masuk uji T tidak berpasangan ataukah alternatif. Kan kita belum akan uji asumsi dulu kan. Nah, makanya di sini analisisnya uji tidak berpasangan di alternatif uji manusia. Ya. Kalau nanti kita pastikan dulu ya, kita pastikan dulu. Oke, nah kita coba buka datanya ya. Kita buka datanya. Oke. Nah, oke, baik. Nah, ini datanya ya. Kita membandingkan tadi skor suami yang didampingi suami dan tidak didampingi suami. Pertama kita menguji distribusi data dulu, tentu jelas ya. Kita uji distribusi data dulu ya. Yang kedua adalah lakukan analisis. Pak, terus uji homogenitasnya di mana? Nanti pada saat kita melakukan analisis. Nah, masuk analyze, kemudian compare mean, nanti masuk independent sample t-test. Nanti masukkan variabel skor ke dalam kotak test variabel ya. Kemudian nanti masukkan suami ke dalam grouping variabel. Kemudian nanti aktifkan kotak define, which is nanti kita perhatikan di
values yang kita buat di SPSS. Bentar kita akan lihat. Nah, oke. Nah, langkahnya seperti ini. Nah, jadi perhatikan dulu datanya, ya. Di values ini kan nilainya 1 ya. Ini tadi define group itu kita perhatikan pada nilai di sini. Kalau di sini 2 dan 3 berarti kita jangan masukkan 1 dan 2. Tapi masukkan 2 dan 3. Karena di sini tulisannya adalah 1 dan 2, makanya nanti di define group itu kita masukkan 1, 2. Ya, tolong diperhatikan itu ya. Nah, langkahnya adalah kita masuk ke compare-ins, ya. Kemudian nanti masuk ke independent sample t-test tadi. Oke, sorry. Kita uji normalitas saja data dulu ya, sorry, lupa saya. Oke, kita masuk ke deskriptif ya. Kalian sudah dijelaskan. Sorry adik-adik, ini masuk azan. Saya izin azan dulu sebentar ya. Lewati azan dulu sebentar. Baik adik-adik, kita lanjut ya. Nah, adik-adik tadi terakhir saya sudah jelaskan, kita masuk ke uji normalitas data dulu ya. Kita masuk ke deskriptif ya. Ini adik-adik kan tentu udah belajar ya uji normalitas data. Masuk ke kemudian ke explore ya. Nah, nanti skor anxietas-nya masukkan ke dependent list, didamping itu masuk ke faktor list gitu. Ya.
Kemudian nanti klik plot ya, normality for test. Nah, klik open. Nampak seperti ini. Ini ada sama ya posisinya. Nah, kita nampak seperti ini ya. Kita perhatikan ya, ini sini tidak ada mesin casesnya, yang 0% mesin cases. Kemudian nanti ini deskriptifnya. Nah, kemudian nilai apa namanya, nilai uji normalitasnya di sini. Pertanyaan saya ada, ya, pertanyaan saya, kira-kira di sini yang kita pilih ya uji normalitas yang mana? Dengan jumlah sampel kita yang 100 untuk masing-masing apa namanya kelompok tersebut. Yang mana kira-kira? Tentu udah diajarin ya sama Bu Adil. Mesha di Marta. Kira-kira yang mana kita pilih? Mesha? Halo? Mesha? Iya, Pak. Ya, silakan komentar. Kasih komentar kira-kira di antara dua ini kalau menurut Mino atau Sapirowi yang kita pakai. Mana tadi? Kok langsung putuskan jam? Oke. Fitri Ramadhani. Ya. Mana tadi si Mesha? Kalau menurut saya yang Sapiro. Kenapa Sapirowi? Karena di Suaranya putus-putus deh. 0,553. Oke. Sebenarnya nggak ada kaitan, nggak ada hubungan. Kita belum baca dulu ya hasilnya. Karena menurut saya Pak, yang di Sapirowit itu signifikannya itu Nah, itu sudah salah pemahamannya. Jadi adik-adik, pilihan Sapirowit ataupun Smirnov itu terkait dengan jumlah sampelnya. Ya, kapan kita menggunakan Sapirowit, kapan kita menggunakan Smirnov, tergantung jumlah sampel. Karena pada case-case tertentu antara Sapirowit sama Smirnov ini beda nilainya. Kadang-kadang Smirnov itu tidak apa namanya normal, kadang-kadang Sapirowit tidak normal. Itu bisa beda untuk case yang jumlah sampelnya kecil. Nah, kapan kita pilih Sapirowit atau Smirnov? Itu pertanyaan. Saya kira adik-adik udah belajar ya uji normalitas dengan Bu Adel kalau tidak salah, mestinya kan kalian tanyakan tuh ya Bu Adel ya. Kapan kita menggunakan Smirnov, kapan kita menggunakan Sapirowit? Karena nggak bisa kita dua-duanya digunakan. Ya, utamanya untuk sampel-sampel yang kecil. Nanti kalian cari tahu aja ya. Kalian cari tahu kapan kita gunakan sampel Sapirowit dan Smirnov. Baik. Nah, pertanyaannya bagaimana data kita? Apakah data kita normal atau tidak? Nah, benar sebenarnya jawaban Indonesia tadi bahwa nilainya ini kan di atas 0,05. Sementara indikator dari normal dan tidaknya data itu tergantung dari nilai ini signifikannya. Kalau dia lebih rendah dari 0,05, asumsinya data tersebut tidak normal. Ya, berbeda ya kalau kita uji, kalau uji asumsi itu mesti di atas 0,05 baru dikatakan normal. Nah, karena di sini dua-duanya ya, dua-duanya di atas 0,05 berarti kita bisa mengasumsikan data kita data normal seperti itu. Nah, kalau data kita data normal, ya tentu karena membandingkan dua kelompok yang berbeda, pastinya kita menggunakan uji T ya untuk independen. Nah, berarti kita lanjut nih. Nah, boleh kita lanjut berarti uji T independen. Oke, sekarang kita langsung ke uji T-nya. Kita masuk ke analyze, kemudian compare means, masuk di sini independent sample kita. Kemudian
perhatikan, skor itu masuk ke test variabel ya, ansiositasnya, kemudian didampingi dan tidaknya itu masuk ke grouping variabel. Kemudian di wine groupnya itu ada tadi sudah saya jelaskan, grup 1 kasih 1, grup 2. Kenapa? Ya karena tadi kita definisikan di values-nya. Nah, kemudian ini tidak perlu kita perhatikan optionnya, nggak perlu. Sebenarnya kalau kalian mau ubah di sini menjadi 99% juga boleh saja sebenarnya. Cuman umumnya penelitian Kesmas itu 95%. Kemudian nanti langsung klik OK. Tunggu. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa uji independen itu kan ada asumsi kedua bahwa data itu harus varians normal. Ya, kalau kita menggunakan uji T. Nah, di sini nilai ini uji normalitasnya kalau kita variansnya kalau kita perhatikan, ini kalau kita baca Leibniz test for equality of variances, ya ini nilai signifikannya kan di bawah 0,00. Ya. Nah, kalau dia di bawah 0,00, kita bisa mengatakan variansnya apa? Homogen atau heterogen? Heterogen, ya. Jadi dia kalau di bawah 0,00, kita bisa mengatakan dia heterogen. Nah, kalau dia heterogen, berarti tinggal kita pilih di sini hasil yang mana yang mau kita yang mau kita tampilkan. Ya, ini kan berarti variansnya tidak heterogen, berarti equal variance is not assumed. Berarti tidak homogen. Ya, berarti yang kita ambil adalah nilai yang bawah sini. Ya. Nah, nilai yang ini, bukan yang atas. Kalau yang atas kalau variansnya itu terpenuhi. Sementara ini nilai signifikansi yang di bawah 0,5 berarti dia datanya heterogen. Ya. Berarti kita pakai nilai yang signifikansi yang di bawah seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan jadi. Halo? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya, silakan. Bagaimana tadi membedakan? Sorry, suaranya tadi menggema. Cuma diulang kembali. Yang bagaimana membedakan tadi Pak yang homogen sama heterogen? Yang saya pakai ini. Yang jelas. Ya, silakan. Gimana tadi? Kenapa? Bagaimana tadi Pak angkanya jika dikatakan homogen sama heterogen Pak? Oke. Ini suaranya bisa didengar nggak? Bisa Pak. Oke, baik. Nah, tadi udah saya jelaskan, homogen dan heterogennya data itu tergantung dari nilai Leibniz test-nya. Ya kan? Nah, jadi sebelum kita baca nilai uji T-nya, T-test for equality of meaning, ya, uji T untuk melihat persamaan rata sebenarnya itu artinya. Nah, kita kan tentu uji dulu variansinya, apakah variansinya berbeda. Nah, jadi sebelum baca di sini, baca dulu Leibniz test for equality of variances-nya. Nah, tadi sudah saya jelaskan kalau signifikansinya di atas 0,05, itu kita bisa menyimpulkan variansinya homogen. Ya. Ketika di atas 0,05 berarti di bawah 0,05 berarti variansinya heterogen. Nah, berarti asumsi variansinya equal variansi itu tidak terpenuhi. Nah, kita nanti memilih karena dia di sini nilainya di bawah 0,5 berarti variansinya itu heterogen. Berarti equal variances-nya not assumed. Oke, yang kita baca adalah hasil yang kedua ini di sini. Ya. Meskipun sebenarnya nilainya sama, tapi aturannya harus baca yang bawah. Ya. Seperti itu. Gimana? Tadi siapa yang bertanya tadi? Baik Pak. Ada lagi yang mau bertanya?
Nah, ini sebentar saya akan kasih soal ya. Jadi adik-adik biar biasanya kalau dijelaskan itu rasanya oh ya gampang-gampang. Tapi pada saat kita kerjakan baru merasakan susahnya. Oke, baik. Sekarang kita sudah dapatkan ya. Sekarang kita gimana cara melaporkan? Ini kan seperti tadi. Oke. Varians berbeda jika di bawah 0,5 kan seperti ini ya, karena dia variansi di bawah 0,5 berarti kita ngambil yang bawah ya. Oke. Nah, interpretasinya pada Leibniz test nilai signifikansi 0,0 karena nilai di bawah 0,5 berarti varians data berbeda. Berarti tidak homogen berarti, atau kita menyebutnya heterogen gitu. Nah, karena varians berbeda maka kita pakainya yang kedua tadi. Kemudian didapatkan nilai signifikansinya sama 0,00. Oke, kemudian cara melaporkan ini kan tabel ini tidak boleh dimasukkan ke dalam skripsi atau mungkin laporan atau artikel ya. Kita harus bikin tabel baru yang sesuai, yang terstandar gitu loh. Ya. Nah, tabelnya itu seperti ini saja. Pak, Ya, silakan. Screen Bapak tidak terlihat. Oh, tidak. Oke. Baik. Ini bikin tabel seperti ini. Jadi jangan mengcopy paste hasil dari atau output dari CSS-nya. Ya, karena itu bukan standar. Ya. Nah, kita harus membuat kembali dan di Word ya, membuat tabel sendiri, dan cara membuat tabelnya ya seperti ini. Ya, skor ansietas tidak dampingi, skor ansietas tidak didampingi, nilai ratanya berapa, kemudian nilai apa namanya? 90% confidence intervalnya, kemudian itu nilai P-nya. Nah, ini cara kita melaporkan. Jadi jangan sampai salah, udah bisa mengolah datanya, menganalisis datanya, tapi kalian tidak bisa melaporkan ya sama saja. Salah melaporkan. Atau kalau tidak kalian kopas ambil dari objek ke dalam skripsi, itu nanti diketahui orang. Baik, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Nah, sebenarnya apa namanya, membahas uji tes sampai 4 ini sebenarnya agak salah sebenarnya. Harusnya uji tes itu dibagi 2 dulu, sebenarnya berpasangan, jadi satu-satu. Tapi nggak tahu lah apa koordinator kok malah uji normalitas yang cuma 2 menit itu selesai dalam satu pertemuan. Padahal yang penting itu sebenarnya itu 5 menit, dan itu nggak apa namanya, kita praktekkan pada keseluruhan uji parametrik sebenarnya. Sebenarnya mestinya di SPSS tidak jelaskan secara detail uji normalitasnya, ya kan, karena itu kan butuh waktu. Tapi sekarang kita harus mendiskusikan uji T dan habis baik independen dependen. Nah, mungkin nanti kita tidak akan selesai ya uji T secara keseluruhan. Kita coba cari waktu lagi di minggu depan, nanti kita diskusikan. Baik, itu ya untuk uji T ya. Uji T tidak berpasangan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan alternatifnya, Pak? Nah, silakan buka data yang sudah saya kirimkan ke Sipen ya tadi untuk uji alternatifnya. Kalau kita mendapatkan sebuah tesis ya, seperti ini ya. Nah, ini jadi adik-adik mendapatkan atau mungkin ada perintah untuk menganalisis sebuah hasil penelitian. Jadi Anda ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan data melondialdehid antara kelompok perokok dan bukan perokok. Ya, jadi kita mau membandingkan ini. Tapi 2 kelompok yang berbeda ya, perokok dan bukan perokok. Kita mau bandingkan melondialdehidnya. Nah, tentu sebelum kita melakukan memutuskan uji T apa tidak, ya tentu kita harus uji normalitas dulu. Ya, uji normalitas kan tentu kita masuk deskriptif, kemudian cross-step ya.
Nah, masukkan ke kadar MDA-nya ke dalam, sorry, bukan prospek, analyze, kemudian explore, ya, masukkan dalam data dependent list, kelompok ini, ya, faktor list, ya, kemudian klik plot, ya, standar ya, kemudian klik OK. Nah, ini hasil seperti ini. Oke, wait, moment, ini proses ya, ini hasilnya. Nah, hasil yang kita dapatkan dua-duanya ya, baik yang kolom graf Smirnov maupun Shapiro itu di bawah 0,05. Artinya apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa data kita ini data yang tidak normal. Kan begitu. Ya, data yang tidak normal. Nah, sekarang kita coba normalkan dulu dengan transform datanya. Ya. Masuk compute variable, ya. Lupa ingat saya ini kita masukkan ke target variable apa namanya? Target variable normalik saja ya, normal saja. Kemudian kita cari di sini arithmetic, ya. Di sini ada log 10 nih. Oke. Kan? Nah, sekarang masukkan kadar NDA-nya. Oke. Kemudian klik OK. Dataset baru tuh. Nah, ini normalitas data tadi. Ya, dataset baru. Nah, ini yang kita uji normalkan kembali. Ya, analyze. Kemudian kita masuk ke explore. Ya, yang kita ganti ya tentu kadar ini ya. Masukkan yang normalitas. Kemudian kita klik OK. Oke, kita tunggu beberapa saat. Baik. Nah, ini lagi proses. Nah, hasilnya seperti ini, ada B, ya. Ada sebagian yang normal, ada sebagiannya nggak normal di sini, ya. Untuk kelompok Smirnov itu tidak normal, kita lihat dulu. Dua-duanya tidak normal ya kelompok Smirnov. Nah, itu makanya saya bilang tadi, hati-hati, harus paham kapan kita menggunakan kelompok Smirnov, kapan menggunakan Shapiro-Wilk. Sekarang perhatikan sampelnya. Sampelnya ternyata 20. Ya. Untuk sampel kecil kita gunakan Shapiro-Wilk. Ya, gunakan Shapiro-Wilk. Untuk sampel kecil di bawah 40, kita kan nanti ada buka sendiri jurnal terbaru tuh ada menjelaskan tentang itu. Kemarin udah dijelaskan nggak waktu uji normalitas tuh? Sampai mana kalian mendapatkan ilmunya? Dijelaskan nggak terkait penggunaan kelompok Smirnov dan Shapiro-Wilk? Dijelaskan Pak melalui dijelaskan melalui video di e-learning sama Bu Adel. Oh, nggak ada pertemuan langsung ya? Nggak ada. Kalau dengan Bu Adel semuanya video, Pak. Waduh. Harusnya ada pertemuan langsung sih sebenarnya, karena video itu nggak bisa kita bertanya soalnya. Dijelaskan kapan kita menggunakan kelompok Smirnov dan Shapiro-Wilk ini? Nggak dijelaskan, Pak. Nah, kalau Shapiro-Wilk untuk data yang gimana? Di bawah 50. Oke, masih inilah, kalau di bawah 50 masih nyambung lah ya. Tapi di jurnal-jurnal itu 40 rasanya. Sekarang kalian buka PubMed itu ada dijelaskan 40. Tapi sebenarnya itu tergantung tergantung dari apa namanya, referensi apa dan siapa yang kita pakai. Oke, berarti benar ya. Nah, pertanyaan ini kan bukan perokok kan normal, Pak. Yang perokok yang tidak normal nih 0,05. Nah, untuk uji ini, untuk kasus ini, karena kita adalah parametrik, ketika salah satunya tidak normal, kita harus ya arahkan ke data yang tidak normal semua. Ya, karena kita membandingkan dua hal. Karena kalau tidak itu nanti ada bias yang cukup besar. Ya, kalian pahamlah apa asumsi penggunaan yang parametrik dan non parametrik. Kalau parametrik kan kita menggunakan nilai min, sementara non parametrik kita menggunakan asumsi median seperti itu. Adik-adik kalau udah paham, kalau nggak salah udah saya jelaskan pada semester sebelumnya ya terkait dasar statistik kalau nggak salah, atau mungkin
dengan Bu Helmi ya kalau tidak salah, begitu berbahayanya kalau kita mengolah parametrik data yang tidak normal. Oke, baik. Kita sepakat bahwa data yang tidak normal. Ya, kalau data yang tidak normal berarti yang kita uji langsung aja data alternatif. Ya, kita masuk ke non parametrik. Ya, masuk ke legacy dialog. Ya, di sini ada two independent samples. Karena kita membandingkan dua sampel ya. Nah, masukkan ini kadar NDA. Ya, grouping variabelnya sama tadi di filenya juga sama 1, 2. Nah, karena pada saat uji alternatif ini tidak ada lagi kita mencari homogenitas, di sini tidak akan muncul ya. Nah, type testnya itu kita tadi udah jelaskan bahwa menggunakan Mendip-New test ya, Mendip-New test. Langsung kita klik oke seperti ini. Oke. Oke. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, jadi tidak banyak. Ini kadar NDA-nya pada perokok itu rata-rata 23,40, bukan perokok 17,60. Kesimpulannya kita ngambil yang signifikansi to tail. Nah, di sini kan di atas 0,5. Berarti kadar NDA pada kelompok perokok dan bukan perokok itu tidak ada perbedaan. Seperti itu, karena nilai dari signifikansi di atas 0,05 seperti itu. Itu mengindikasikan tidak ada perbedaan. Seperti itu, meskipun kalau kita lihat minjam ini kan ada perbedaan, tapi perbedaan ini tidak secara signifikan. Ya, secara statistik tidak signifikan seperti itu. Cara melaporkannya, ya, cara melaporkannya sama sebenarnya. Seperti ini, ya, ada signifikansinya. Jadi kita transformasi buat menjadi normal dulu, ya. Oke. Nah, kita tengok nih hasilnya. Jadi ada signifikansi two tail, exact signifikansi one tail signifikan. Jadi tergantung nanti apakah kita memilih satu tail untuk hipotesisnya atau kedua arah seperti itu. Itu sini bukan teknisisi lagi. Kalian diskusikan di metodologi penelitian tuh kapan kita memilih one tail atau two tail hipotesis. Oke. Nah, ini interpretasinya. Oke. Nah, ini salah kayaknya. Bukan pengetahuan sebelum ini. PPT yang berbeda. Oke. Sampai di sini dipahami adik-adik? Halo? Ada yang kurang jelas sampai di sini? Bagaimana Yosef? Yosef Ray Rohadi Sinaga. Ada yang kurang jelas? Pak. Dipahami apa masih ada yang kurang jelas? Atau pada bingung semua? Gimana Yosef? Bingung atau udah paham? Boleh ulangin yang langkah awal yang tadi. Suaranya putus-putus deh. Gak bisa kedengaran. Apa di chat aja, di chat aja. Itu tadi, Pak. Chat aja. Silakan yang lain kalau ada request mengundang lagi ya silakan kita biar ulang lagi. Karena setelah ini saya akan kasih soal. Gak terasa kan kita udah mau 1 jam lebih. Langkah paling awal, oke. Langkah untuk uji normalitas ya. Oke, kalau kita ada, iya ya. Langkah paling awal itu yang mana? Yang mana mau lihat tuh? Yang langkah paling awal itu yang mana? Uji normalitasnya ataukah langsung ke ujinya? Oke, kita ulang di awal aja ya. Oke, untuk menitnya berarti ya. Ini data menitnya. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal, ya. Kalau datanya tidak normal, langsung kita normalkan dulu. Tapi kalau dia tidak normal juga, kita langsung menggunakan manipulasi test untuk uji
ada dua kelompok yang tidak berpasangan seperti itu. Kita masuk analyze, kemudian kita uji normalitas data dulu, ya. Kita masuk explore. Nah, ini kan tadi udah kita masukkan ya. Dulu, ya. Kita lihat seperti apa. Oke, ini hasilnya. Ternyata datanya itu tidak normal. Tidak normal dibuktikan di mana? Dibuktikan oleh nilai signifikansi, baik pada kolom Gauss-Lengkap maupun Shapiro-Wilk. Ya. Tadi syaratnya adalah kalau dia data tidak normal, kita normalkan dulu gitu langkahnya. Jadi kita upayakan dinormalkan dulu. Nah, caranya kita format transform datanya masuk ke transform, kemudian compute variable, kemudian tadi cari di arithmetic, ini log ini, log 10 ya. Kita hapus dulu ya. Dulu. Ketik arithmetic di sini, cari log 10. Itu 2 kali aja log 10-nya, kemudian masukkan nilai kadar NDA-nya. Tapi jangan lupa target variable kalian buat ya. Nanti kita klik oke tuh, nanti akan muncul datanya. Nah, kita udah lakukan tadi. Ini data barunya. Nah, data ini yang kita uji normalitaskan, data yang sudah kita transform tadi. Nah, kita normalkan kembali, kita tengok di hasilnya seperti apa. Nah, ini kita kembalikan, ya. Kita masukkan oke. Kemudian perhatikan kembali. Oke, kita perhatikan kembali nilai Shapiro-Wilk sama Komov-Smirnov. Nah, ternyata untuk Komov-Smirnov ini datanya normal. Ya, karena 0,5. Nah, pertanyaan saya, kapan kita menggunakan Komov-Smirnov, kapan menggunakan Shapiro-Wilk? Untuk case seperti ini kan perlu kita paham itu. Ya. Perlu kita memahami kapan kita menggunakan Shapiro-Wilk, kapan menggunakan Komov-Smirnov. Kenapa perlu? Karena kan kita posisi seimbang di sini. Ada yang normal, ada yang tidak normal, kan begitu. Nah, ternyata aturannya Shapiro-Wilk itu memang khusus untuk sampel yang kecil. Seperti yang dijelaskan teman kalian tadi, sampel di bawah 50. Atau beberapa juga mengatakan di bawah 40. Sementara data kita ini adalah 20 per kelompok. Ya, jadi kita pilih yang ini. Yang ini hasilnya satunya itu normal, satu tidak normal. Nah, untuk uji parametrik, ketika salah satunya tidak normal, kita anggap tidak normal dua-duanya. Ya, ya, oke. Kemudian kalau sudah baik sampai di tahap ini, kita putuskan uji ke yang mana. Berarti kan uji ke alternatif. Kenapa alternatif? Karena datanya tidak normal seperti itu. Nah, uji ke alternatif kita menggunakan uji apa namanya tadi manitnya gitu. Independent sampel. Ini tadi udah kita tinggal centang manitnya test. Nah, inilah hasilnya. Yang kalian ambil kan asim signifikasi two-tail. Tergantung dari apa namanya hipotesis kalian. Penghipotesisnya dua arah ataukah satu arah. Nah, kalau satu arah ya berarti yang bawah. Kalau dua arah berarti yang atas. Sampai di sini dipahami ada kendala. Kita untuk manajemen data berapa jam sudah? Siapa sih kan ini? Halo, Stephen, siapa? 2 SKS, Pak. 2 SKS berarti berapa jam tuh? Kalau mulainya 11.20, selesai jam 1, Pak. Oke, jam 1 tinggal berapa menit lagi? Nggak akan terkejar berarti. Tapi nggak apa-apa, kita akan selesaikan ya. Tapi ya, konsekuensinya kalian harus belajar ekstra. Saya kasih soal, kemudian nanti kalian kerjakan, kirim ke apa namanya. Minggu depan saya akan tanya random ya, hasil analisisnya. Minggu depan saya akan tanya random. Bagi yang nggak mengerjakan, ya tentu saya akan dikasih nilai error. Kalian bahaya, sama saya ini 4 kali pertemuan loh ya, berpengaruh terhadap lulus dan tidaknya kalian. Begitu ya. Dan lagi pula Bu Umi itu tergantung nilai yang saya kasih. Nah, banyak itu senior, kalian lihat kan senior kalian itu udah berapa yang join ini ya, karena nggak serius. Nah, jangan sampai berapa orang nih, 187 ini banyak yang hilang.
Karena manajemen data itu yang fundamental. Kalau kalian nggak paham, gimana mau mengerjakan skripsi? Ujung-ujungnya kan bayar orang. Padahal orang Kefas harus menguasai itu. Harus, wajib menguasai itu. Oke, kita lanjut ke UJT tidak berpasangan ya. Baik, sebentar saya buka dulu filenya. Oke, baik. Kita lanjut ke UJT berpasangan ya. Jadi adik-adik ini jangan sampai terkecoh juga ya. Nah, tadi kan secara umum tuh. Nah, ini lebih detailnya. Jadi UJT itu ini kan komparatif berpasangan ya. Nah, jadi adik-adik kalau yang tadi saya jelaskan di awal itu kan masih umum tuh. Ini lebih detailnya. Nah, ada yang 2 kali pengukuran, ada di atas 2 kali. Di atas 2 kali itu nanti jatuhnya ke ANOVA ya. Itu akan kita pelajari pada minggu depan. Ya, kalau dia 2 kali pengukuran saja, kita pakai UJT berpasangan. Nah, kalau tadi tidak normal, kita normalkan dulu. Kalau tidak normal, tetap kita pakai Richardson. Sementara ini kan tidak cover ya, tidak cover pada pertemuan ini. Ada namanya mixing crossover. Jadi berpasangan itu ya, berpasangan dalam arti mixing crossover. Ini banyak kan biasanya di kedokteran ini. Makanya tidak kita diskusikan pada pertemuan ini. Oke, langkahnya adalah tentu kita uji distribusi data dulu. Ya, ini uji berpasangan ya. Kita nggak akan menjelaskan teorinya lagi karena kalian saya anggap udah memahami teori pada step sebelumnya. Langsung melakukan uji berpasangan, analyze, compare means, kemudian pair sample t-test, baru nanti interpretasi hasil. Oke, nah ini yang perlu kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, saya sudah mengirim ya, saya sudah mengirim data melalui sistem ya. Nah, untuk uji T Oke, baik adik-adik. Untuk uji T itu adik-adik ini cukup unik ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan dengan baik pada pertemuan dasar statistik dan tadi uji T itu kan kita membandingkan selisih ya. Membandingkan selisih antara pre dan postnya, itu yang kita bandingkan. Makanya yang akan diuji normalitas itu selisihnya, bukan kita membandingkan pre dan post ya. Yang dilihat normalitasnya itu hanya selisihnya. Nah, caranya tentu kita ini kan taruhlah ini nggak ada. Kita biasanya data kan belum ada ini selisihnya. Kalau kita mau hitung menggunakan Excel bisa, yang kita masukkan di sini selisih. Tapi kalau kita mau menggunakan SPSS juga bisa gitu loh. Kita masukkan transform, complete variable, kemudian nanti masukkan sama dengan ya IMT sesudah ya masukkan sini dikurangi ya. Ini dikurangi untuk sebelum. Oke. Baru nanti klik OK. Sorry, ini dihapus. Sorry, saya lupa masukkan target variabel selisih 2. Selisih 2. Jangan sampai lupa ya, target variabel itu harus ada. Baru klik OK. Oke, ini ada kesalahan. Sama hapus itu. Ya. Nah, dataset kita akhirnya dapat selisih 2. Ya sama kan ini hasilnya 610, 540 ya karena kita hitung ulang gitu. Nah, nilai inilah yang kita uji normalitas. Ya. Caranya kita sama tadi, ikuti, explore, kemudian nanti masukkan selisih ya di faktor list. Karena ini tidak ada faktor listnya, karena datanya bukan data yang dataset ya. Kemudian nanti klik plot normality, kemudian continue ya, kemudian klik OK. Nah, kita akan lihat hasilnya ternyata datanya
normal, ya, normal dengan nilai signifikansi di atas 0,5. Oke, kalau udah normal berarti kita langsung analisis uji T dependen. Berarti compare means berarti masuk ke unit sample t-test, ya, analyze, ya, analyze, compare means masuk ke period sample t-test. Ini bisa dimasukkan sebelum, ya, masukkan sesudah. Oke, tanpa harus klik-klik yang lain, oke langsung. Oke, nah ini hasilnya, ya. Oke, ini hasilnya. Kita langsung baca saja nilai signifikansi TTL ini. Ini kan 0,000. Berarti bahwa ada perbedaan, ya, ada perbedaan apa namanya, nilai, ada perbedaan tadi IMT sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan atau mungkin olahraga seperti itu. Nah, cara melakukan seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang dipertanyakan, ada yang gampang, ya. Mungkin yang sulit lebih kepada memutuskan apakah ini pakai uji T dependen, apakah independen gitu. Itu mungkin yang sulit. Sementara untuk alternatifnya, ya, alternatif kita pakai Jackson tadi, ya sama. Tadi kita transform dulu, ya. Ini kita coba, ya. Kita buka, tadi udah pakai datanya. Nah, anggap aja kita udah buat selisih. Kita uji normalitas data yang ini. Uji normalitas. Kita masukkan selisih pengetahuan, ya. Kemudian klik OK. Oh sorry, ini belum tadi. Saya klik. Belum tentang. Ya. Oke, klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya di bawah 0,05. Artinya datanya masih tidak normal. Begitu. Nah, kalau memang tidak normal, terpaksa kita pakai alternatif. Nah, alternatifnya kita masuk ke non parametrik. Nah, di sini ada legacy dialogs, ya, dari yang mana nih? To related sample. Karena kan sampel yang berhubungan, kan. Sampel di sini dicoba sudah tersentang sendiri, langsung masukkan pengetahuan sebelum dan pengetahuan sudah, ya, baru klik OK. Nah, klik OK, hasilnya seperti ini. Ini ternyata berhubungan, berbeda juga. Bapak ulangin, Pak. Yang ini diulangin yang mana misalnya? Yang gimana tadi yang belum? Oke, analyze, masuk non parametrik, ya, masuk legacy dialogs, kemudian nanti masuk ke related sample, ya, related sample, sorry, to related sample kok, to related sample, sorry. Kalau K itu nanti untuk uji two-way ANOVA. Nah, to related sample masukkan, kemudian tadi dimasukkan seperti prosedur yang tadi di awal, yang klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Sama hasilnya ada perbedaan sebelum dan sesudah pemberian penyuluhan seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, ada gampang kan, tidak terlalu sulit gitu loh. Asal kalian mungkin kesulitan terbesar itu adalah memutuskan ini uji yang mana sih pokoknya seperti itu. Apakah uji T dependen ataukah uji T independen. Sekarang saya kasih soal. Nah, kalian kerja sendiri di rumah, nanti minggu depan saya akan coba tanya, ya, akan coba tanya. Nah, ntar saya kirim ke sistemnya. Ntar. Oke. Nah, ini kita nggak tahu nih, silakan nanti putuskan sendiri, ya, ini soalnya.
Silakan, udah saya share apa namanya filenya, tinggal soalnya juga. Oke, ini soal. Oke, silakan. Udah saya kirim. Udah ya?